Oke, welcome back to my vlog guys. Pada vlog kali ini saya akan membagikan atau berbagi sharing tentang pengalaman saya bekerja di suatu perusahaan makanan ataupun penyedap rasa. Saya di sini akan sharing teman-teman. Jadi jangan lupa ikuti terus vlog dari saya karena banyak informasi yang bermanfaat buat kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Kita akan menuju ke pabriknya teman-teman. Saya akan menunjukkan letaknya dan membagikan berbagai informasi penting di sana. Oke, kita ke sana guys. Oke teman-teman, saya hampir sampai di depan PT Sasa atau PT Micin. Kalian pasti mengenal Sasa pasti dari Micin kan? Di sini saya akan berbagi informasi tentang Sasa. Jadi untuk proses rekrutmennya sendiri, kalian itu bisa melalui yayasan seperti RSM ataupun lewat BKK, ataupun lewat jalur pos ataupun email. Bagi kalian yang ingin cepat, kalian juga bisa lewat jalur referensi. Jika kalian mempunyai teman di Sasa, kalian bisa nitip referensi. Itu adalah salah satu contoh kita daftar di Sasa. Untuk mengenai sistem kerjanya, di sini 6 hari kerja ya teman-teman. Kalau hari Sabtu setengah hari. Dan untuk lemburannya di sini lumayan kenceng ya. Karena sering lembur, biasanya sih dari kalau shift pagi lembur jam 7, kalian pulang jam 7 malam. Begitupun kalau shift malam, kalian berangkat jam 7 dan pulang jam 7 pagi. Untuk kerja di sini lumayan enak ya. Dari segi sistem kerjanya, orang-orangnya di sini enak lah pokoknya. Untuk gaji di sini di PT Sasa itu untuk UMR-nya itu yang terbaru itu 4.800.000 sekian, plus tunjangan lainnya seperti tunjangan shift, tunjangan transport. Kalau tunjangan transport setahu saya itu 15.000, tunjangan makan 15.000. Belum itu lagi plus lembur. Jadi kalian kalau masuk ke sini rata-rata sih ya, dulu pas saya itu bisa nyampe 7 sampai 9 jutaan. Itu kalau lemburnya lagi kenceng-kencengnya itu bisa sampai 9. Ini ya di Sasa sendiri itu mayoritas pekerjanya adalah laki-laki. Kalau cewek sebagian kecil sih, paling hanya 10% dari seluruh jumlah karyawan. Kalau sistem kerjanya itu kita banyakkan packing, atau kalian yang sudah punya pengalaman di food and beverage atau di pabrik makanan, kalian biasanya ditempatkan di bagian operator. Kalau yang baru masuk atau belum punya pengalaman di pabrik makanan, biasanya kalian jadi operator packing atau blending atau penimbangan.
Untuk di Sasa sendiri bagian-bagiannya diantaranya itu operator packing, operator mesin, operator blending, dan operator penimbangan. Dan menurut saya bagian yang paling favorit yaitu di bagian packing, karena di situ lemburannya lumayan paling kenceng ya, dan kerjanya tidak terlalu berat menurut saya sih. Oh ya, satu lagi, menurut saya Sasa itu perusahaan makanan yang paling lumayan dari segi gajinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan makanan yang lainnya. Karena saya juga pernah kerja di pabrik makanan, tapi menurut saya yang paling enak itu di Sasa sih. Memang sih jauh sama perusahaan-perusahaan lain seperti di Astra Group, karena dari segi sektornya aja berbeda. Oh ya, perlu kalian ketahui kalau Sasa yang di sini ini adalah produk utamanya adalah tepung dan bumbu-bumbuan. Tapi kalau Sasa yang ada di Jawa Timur yang di Sidoarjo itu produksi utamanya adalah micin. Jadi kalian jangan salah ya. Kalau di sini itu produksi bukan micin, tapi produksi tepung-tepungan, Sasa dan bumbu. Untuk psikotesnya biasanya itu ada 50 soalan matematika dasar, persamaan, sinonim, antonim. Pokoknya nggak gampang sih, nggak terlalu sulit. Yang penting kalian harus bisa 60% benar, itu pasti kalian lolos. Setelah itu kalian interview. Biasanya sehari kemudian kalian dipanggil lagi, kalian interview. Biasanya kalau interview itu kalian dikasih kertas dan ada pertanyaan, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan di kertas. Misalkan apakah kalian sedang kuliah, kalian jawab. Apa kalian sudah menikah? Oh ya, bagi kalian yang sudah menikah, di sini juga bisa loh ternyata. Biasanya sih perusahaan-perusahaan kan sekarang mengharuskan yang lajang ya. Kalau di sini di Sasa masih bisa kok yang sudah menikah. Di sini banyak yang sudah menikah dan masih kontrak. Terus seperti interview-interview lainnya, di sini juga ditanyain kegiatan sehari-hari. Untuk hasil interviewnya itu biasanya 3 hari ya teman-teman. Cepat lambatnya hasil interview itu biasanya tergantung kebutuhan dari PT Sasa sendiri. Dan untuk proses selanjutnya biasanya adalah medical check up. Medical check up-nya itu di ruko sebelah patung kuda kawasan Jababeka. Oh ya teman-teman, satu lagi, cepat lambatnya suatu rekrutmen di sebuah perusahaan itu tergantung kebutuhannya teman-teman. Demikianlah video dari saya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat dan kalian menyukai konten dari saya, terus dukung channel saya, dan caranya dengan klik like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke, sekian vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.